Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 299 sampai 300, atau episode 325 sampai 326, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya diceritakan di saat pesta penyambutan Lu Feng sebagai utusan perusahaan alam semesta, dan pada saat itu Hong yang ternyata tidak mendapatkan restu atas hubungannya, itu ternyata adalah ulah daripada Kaisar Roh Ilusi, dan Hong bertekad ingin bertemu dengan Kaisar Roh Ilusi tersebut. Tentu saja tekad Hong ini telah membuat semuanya menjadi terkejut. Luo Feng, Dilan, Luo dan Buska semuanya memiliki perspektif luas tentang alam semesta. Setelah melihat banyak di sekitar, mereka juga tahu tentang makhluk-makhluk puncak dari 1008 negara di dunia. Untuk pang level alam semesta kecil yang mencoba bertemu Kaisar Truyan, apakah itu sesederhana itu? Itu hanya mimpi. Demikian pula, akankah begitu mudah bertemu Kaisar Roh Ilusi? Kakak, Luo Feng mengerutkan kening. Ingin bertemu dengan Kaisar Roh Ilusi, dia sendiri tidak memiliki koneksi dengan dia, dan tidak pernah melihatnya sebelumnya. Apakah tidak mungkin? Hong memandang Luo Feng, jika benar-benar tidak ada, maka, jangan terburu-buru. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kakak, aku hanya bisa mengatakan aku akan berusaha yang terbaik. Mendengar itu kemudian Hong mengangguk. Kemudian acara pun segera berlanjut. Luo Feng mengangkat gelas anggur dan kembali ke sisi pejabat salju perak. Luo Feng, salju perak duduk di sana, sedikit mengangkat gelasnya. Selain itu, Yukan dan penguasa sektor abadi Ji Feng Yan segera membuat jalan. Luo Feng duduk di seberang perak salju dan tersenyum, salju resmi, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apa itu? Bicaralah. Salju perak Ji Tianchang memandang Luo Feng. Dia dipenuhi dengan penghinaan ketika berurusan dengan Hong, namun terhadap Luo Feng, dia masih tetap menghormati. Seorang jenius mutlak yang begitu agung di perusahaan virtual jagat maya, dan bahkan dengan Kaisar sejati Yan yang mendukungnya dari belakang, selama dia tidak jatuh, dia akan menakutkan di masa depan. Luo Feng tersenyum, tolong bantu aku mengirim surat. Apa? Surat? Pejabat salju perak menyipit, bertanya dengan rasa ingin tahu, ini untuk siapa? Untuk Kaisar Roh Ilusi. Ucap Luo Feng mengangguk. Pejabat salju perak terkejut. Aku akan menulis detail surat, tentu saja aku akan membiarkanmu melihatnya juga. Luo Feng tersenyum. Tidak masalah, surat ini untukmu kirim, tentu saja aku tidak akan membuatmu dalam masalah. Haha, aku tidak khawatir tentang itu. Aku percaya bahwa bahkan kamu Luo Feng tidak akan mau mengacaukan Kaisar Roh Ilusi dan membuatnya marah. Salju perak mengangguk dan tersenyum. Ini isinya. Luo Feng mengangkat pergelangan tangannya dan di atasnya sebuah surat muncul di layarnya, surat itu sudah dibuka. Salju perak membaca surat di layar. Dia ingin bertemu dengan Kaisar Roh Ilusi. Dia benar-benar berani berharap itu. Itu prajurit level alam semesta, tanpa latar belakang khusus apapun. Dengan status Kaisar Ilusi, mengapa dia bertemu dengannya? Salju perak sangat terkejut, dia memandang Luo Feng dengan curiga. Luo Feng, apakah kamu memiliki kebutuhan untuk menjulurkan lehernya untuknya? Dia seperti saudara lelakiku yang sehidup semati, aku pasti harus membantunya, kata Luo Feng. Salju perak mengangguk. Aku akan membantumu mengirim surat ini ke Kaisar Roh Ilusi. Apakah dia ingin benar-benar bertemu Hong dan kamu, itu akan tergantung pada keberuntungan, pejabat salju perak tersenyum. Aku akan memberimu beberapa saran, jika gurumu benar Yan bersedia muncul, tidak peduli apa, setidaknya untuk bertemu, Kaisar Roh Ilusi pasti akan bertemu denganmu. Luo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tanpa rencana bukti bodoh, yang terbaik adalah tidak menyusahkan gurunya. Gurunya sudah mengajarinya dan dia sangat berterima kasih untuk itu. Adapun untuk mengganggunya dengan hal-hal ini, bukankah gurunya akan menjadi terganggu? Ini sangat tidak sopan. Sudah dikirim. Salju perak memandang Luo Feng, saat dia ingin bertemu denganmu, aku akan memberitahumu.
Terima kasih. Luo Feng tersenyum, aku akan memberi kamu nomor jaringan semesta virtual aku, kamu dapat menghubungi aku secara langsung. Tokoh utama upacara itu adalah Luo Feng. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng mengangkat gelas anggurnya dan berbincang-bincang dengan banyak tingkat abadi, kelompok tingkat abadi tidak berani meremehkan prajurit ini. Setelah dari semua usahanya, kekuatannya saja sudah cukup untuk mempengaruhi mereka semua. Upacara akhirnya berakhir, namun pejabat salju perak belum menerima balasan dari Kaisar Roh Ilusi. Di planet Kubah Giok, di Luo Residence, eselon atas yang sebenarnya dari negara jagat raya Ganwu, semuanya tersisa di kapal-kapal semesta mereka. Bahkan 3 taipan petir ungu, bulu emas dan Black Yan resmi telah pergi. Saat malam, dengan semua tamu pergi, Luo Feng berjalan sendirian di lorong-lorong istana yang tenang dan luas. Kakak laki-laki, Luo Feng melihat jubah hitam Hong diam-diam duduk di rerumputan. Luo Feng seperti angin sepoi-sepoi bergerak melalui pagar, dengan cepat mencapai sisi Hong. Hong menoleh ke Luo Feng dan berkata, "Duduk." "Masih bermasalah?" ucap Luo Feng kemudian duduk dan tersenyum. "Tidak bermasalah, hanya menunggu." Hong berbalik dan tersenyum padanya. "Menunggu kesempatan untuk datang. Tidak peduli apa, setidaknya malam ini aku tahu mengapa pejabat salju perak menghentikanku dan Jiking. Setelah mengetahui alasannya dengan jelas, barulah aku dapat memikirkan solusi untuk menyelesaikan masalah." "Kamu tampak sangat percaya diri," ucap Luo Feng tersenyum. "Hanya sedikit, hanya saja ada beberapa hal yang harus dilakukan." Hong tertawa, "Setelah mencoba yang terbaik, barulah tidak akan ada penyesalan. Bahkan jika aku tidak bisa melakukannya sekarang, ketika aku menjadi lebih kuat di masa depan, bahkan lebih kuat dari Kaisar Roh Ilusi, aku kemudian akan membawa King kembali sendiri." Luo Feng tampak kaget pada kakaknya. Lebih kuat dari Kaisar Roh Ilusi. Apakah dia hanya sesumbar atau hanya sangat percaya diri? Kaisar Roh Ilusi yang mutlak adalah makhluk kuat yang berdiri di puncak alam semesta. Dengan hanya satu lambaian tangannya dia bisa membunuh triliunan, membuat seluruh kelompok orang yang tidak percaya, jatuh di bawah hipnotismenya dan mati kemudian. Tanpa batas dalam, masa depan menjadi tidak terbatas. Hong memandang Luo Feng, "Saudara ketiga, jangan takut di dalam hati. Jika kamu membiarkan diri kamu merasa hal-hal tertentu sangat sulit untuk dilewati, bagaimana kamu bisa melakukannya dalam kenyataan?" Luo Feng tertegun. Tanpa batas di dalam dirinya, masa depan menjadi tidak terbatas. Tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, mereka semua mengambil langkah untuk sampai ke sana. Hong tertawa. "Selama kamu terus meningkatkan, teruslah meningkatkan. Dan dengan rentang hidup tanpa akhir, maka, menjadi makhluk hebat di alam semesta bukanlah hal yang mustahil." Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba dia berhenti sejenak. Dia dengan cepat terhubung ke jaringan alam semesta virtual dan langsung kembali. "Kakak." Seketika senyum muncul di wajah Luo Feng. Hong memandang Luo Feng dan tersenyum, "Melihat ekspresimu, itu pasti kabar baik. Aku baru saja menerima surat resmi salju perak." Luo Feng tersenyum. "Salju perak?" Mata Hong berbinar. Dia meneruskan jawaban Kaisar Roh Ilusi." Luo Feng tersenyum. "Dia setuju." Mata Hong tampak bersinar dengan cahaya. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, "Benar. Kaisar Roh Ilusi akan mengirim anggota di bawahnya untuk menuju ke Teluk Bintang 9 Gunung Naga Hitam, yang kemudian akan membawa kita untuk menemuinya di istananya." Luo Feng berkata, "Karena itu mulai sekarang, kita harus terus menjaga seutas benang kesadaran kita di jaringan alam semesta virtual untuk menunggu ketertiban dan pertemuan." Hong mengangguk. Di dunia maya, Pulau Gunung Naga Hitam, di Pulau Bintang 9. Luo Feng dan Hong memandang pria di depan mereka. Pria ini tingginya 3 meter, dengan sepasang sayap berbulu hitam di punggungnya, dan di dahinya ada 10 tanduk yang panjangnya berbeda. Dia mengenakan baju besi hitam dan dia tersenyum saat melihat Luo Feng, murid Kaisar Truyan. "Luo Feng. Apa kabar? Aku adalah murid Kaisar Roh Ilusi Busla. Bagaimana kabarmu Busla?" Luo Feng mengangguk. "Ini adalah prajurit yang ingin menikahi junior aku." Pria kulit hitam itu melirik Hong. Bibirnya melengkung membentuk senyum, nyaris agak menghina. Hong ingin menjawab tetapi dia dengan cepat berbalik ke Luo Feng, "Ayo pergi, guru sedang menunggu kalian berdua."
Baik, Luo Feng mengangguk dan segera, mereka bertiga mengikuti pria itu dan dengan cepat meninggalkan Teluk Bintang 9, mencapai wilayah teleportasi tidak jauh dari sana dan pindah. Luo Feng, Hong, dan lelaki kulit hitam berkulit hitam, Busla, muncul di dalam alun-alun istana yang luas. Seperti ombak jatuh ke pantai. Seluruh istana setinggi 100.000 kilometer, dan dibagi menjadi 9 tingkat. Tingkat terendah paling dekat dengan lautan, dan plaza tempat Luo Feng dan yang lainnya muncul adalah, plaza tingkat 5. Ikuti aku. Pria hitam berbulu memimpin jalan. Memasuki jauh di dalam istana, mereka melanjutkan. Bahkan Hong adalah tingkat semesta. Karenanya, kecepatan mereka bergerak sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, mereka mencapai tingkat 7. Ini adalah aula yang tenang. Di pintu masuk berdiri banyak wanita berpakaian putih seperti jubah putih, dengan ekor berbulu melambai dari belakang mereka. Para wanita ini memiliki mata ungu yang sangat memikat, dan ketika mereka melihat ke atas, itu membuat orang lain merasakan keinginan mereka di dalam. Dengan pria kulit hitam terkemuka, Luo Feng dan Hong memasuki aula. Mereka terus maju. Para wanita yang berdiri di samping, dari wanita berjubah putih awal semua berubah menjadi yang berjubah hitam. Namun, jelas mereka semua berasal dari ras yang sama dengan mata ungu dan ekor berbulu. Setelah 1000 kilometer lagi, mereka menjadi wanita berjubah ungu. Ilusi yang misterius. Luo Feng berjalan di dalam aula besar dan memandangi para wanita yang berdiri di samping. Dia tanpa sadar jatuh ke dalam ilusi, merasa seolah-olah semua wanita menjadi tak berbusana, saat mereka memancarkan rayuan misterius mereka dan mendekat padanya. Tidak berhasil. Luo Feng dan Hong sama-sama orang yang telah mencapai tingkat tinggi dalam pelatihan kondisi mental. Karenanya, ilusi yang tidak sengaja ditargetkan pada mereka sepenuhnya tidak memiliki efek apapun. Guru, pria berambut hitam membungkuk dengan hormat, suaranya bergema di seluruh aula besar, bergema terus-menerus. Luo Feng dan Hong berhenti secara bersamaan. Mereka mendongak dan melihat di kejauhan singgasana besar dengan ukiran yang sangat kompleks di sekitarnya. Di dalamnya tergeletak seorang wanita meringkuk dengan rambut panjang ungu, mata ungu, dan ekor lebat panjang. Ketika sepasang mata memandang ke bawah, langit dan tanah di sekitarnya hampir terasa seperti diliputi energi yang kuat. Kaisar Roh Ilusi. Luo Feng menahan napas. Setelah mendengar kekuatannya sebelumnya, Luo Feng tidak berani ragu. Luo Feng. Suara lembut bergema dari tahta yang jauh di atas. Memang seorang jenius yang benar-benar melewati pulau ke-10 samudera ilusi selama tingkat semesta. Keadaan mental yang begitu solid, aku suka kalian yang gila dengan kondisi mental yang solid. Gurumu Truyan juga memiliki pandangan jauh ke depan yang baik, dia memelihara Kaisar Haus Darah sebelumnya, dan dari informasimu, kamu membunuh dengan sangat gila juga. Silsilah sejati yang semua seperti itu, guru membunuh dengan gila, bahkan para murid pun seperti itu. Terima kasih atas pujiannya, ucap Luo Feng sambil membungkuk. Gurunya Truyan memang punya waktu, di mana dia dengan gila membunuh orang lain. Hanya sekarang dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa lalu, tinggal dan belajar di kota Primal Chaos. Jika tidak, hanya dengan tingkat ledakan saja, gurunya tidak di bawah Kaisar Haus Darah Senior ketiga. Makhluk agung dari klan Roh Iblis berbaring malas di tahta besar. Mata ungunya menatap Hong, kamu adalah Hong yang King sebutkan. Ya, Hong membungkuk dan menjawab, kamu punya nyali untuk datang dan menemuiku. Kaisar Roh Ilusi menatap Hong dari tahtanya yang besar di atas. Sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, tidakkah kamu takut aku mungkin akan memerintahkan seseorang untuk membunuhmu dalam kenyataan? Dengan kekuatannya, hanya satu pesanan saja. Pasti akan ada banyak kematian di negara semesta Ganwu yang berjuang untuk membunuh Hong. Aku memang takut, kata Hong dengan hormat. Haha, jadi kamu juga tahu rasa takut. Suara roh ilusi seperti instrumen yang paling indah di dunia, memberikan kinerja yang paling luar biasa. Itu membujuk siapapun yang mendengarkan. Kamu takut, namun kamu masih datang. Aku takut mati dan takut tidak bisa melakukan banyak keinginan aku, kata Hong dengan hormat. Namun, ada hal-hal tertentu yang aku tidak bisa mundur hanya karena takut. King jujur memperlakukan aku dengan baik, bagaimana aku bisa menjadi pengecut dan takut mati?
Apapun yang terjadi, aku harus melakukan semua yang aku bisa dengan segala cara, bahkan jika aku membunuh atau menghancurkan, aku tidak akan menyesalinya. Semangat ilusi memandang Hong dengan hati-hati dari tahta, terengah-engah. Takut mati, tetapi kamu masih harus hidup tanpa penyesalan. Roh ilusi melihat bayangan di bawah, tatapannya menjadi agak melayang ketika dia bergumam. Sekarat dan menghancurkan jiwamu menakutkan. Namun, untuk tetap melanjutkan dan melakukan hal-hal tanpa penyesalan, suaranya bergema 10 meter di sekelilingnya, tidak ada orang lain di aula yang bisa mendengarnya. Kalau saja dia, bisa seperti ini dulu, ekspresinya menjadi melayang. Matanya lembut, tetapi kadang-kadang tampak sangat menakutkan. Seluruh aula bergetar hebat, suara aneh yang tak terhitung jumlahnya bergema di telinga semua orang. Itu membuat Luo Feng, Hong dan kelompok wanita berjubah mengubah ekspresi mereka. Kaisar Roh Ilusi mendapatkan kembali ketenangannya. Suara-suara itu menghilang dan dia menatap Hong dari atas di singgasananya. Hong, aku akan memberimu satu kesempatan untuk mempertaruhkan hidupmu. Ekspresi Luo Feng berubah. Mempertaruhkan hidupnya. Tolong jelaskan Kaisar Roh Ilusi. Ucap Hong sambil membungkuk. Ini sangat sederhana. Roh ilusi tersenyum. Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Tunggu sampai kamu mencapai puncak penguasa sektor dan ikut serta dalam perang di wilayah luar. Jika kontribusi kamu cukup untuk membuat kamu mendapatkan medali kelas 1, aku tidak akan menghentikan kamu dan King King. Secara bersamaan, aku jamin aku tidak akan mengusirnya. Pilihan kedua adalah mencoba 18 level ilusi cinta. Jika kamu berhasil melewati 18 level, aku tidak akan menghentikan kamu dan King King dan akan menjamin bahwa aku tidak akan mengusirnya juga. Namun, saat kamu gagal, maka aku akan memerintahkan agar aliansi tentara bayaran alam semesta, mengirim prajurit yang kuat untuk membunuhmu segera. Mata Kaisar Roh Ilusi menatap Hong. Ini pertaruhan hidupmu. Jika kamu gagal, kamu akan mati. Jika kamu berhasil, kamu akan memiliki kesempatan untuk bersama King King. Baik itu cinta, putus cinta, menikah, aku tidak akan peduli. Memilih opsi pertama berarti kamu akan memiliki dari sekarang hingga saat kamu mencapai puncak penguasa sektor untuk dilatih. Aku akan jamin juga, kamu akan memiliki waktu sebanyak itu untuk berlatih. Memilih opsi kedua berarti kamu akan segera mencoba 18 level Love Illusion. Roh Ilusi menatap Hong, apakah kamu berani bertaruh dengan hidupmu? Suasana tegang. Seluruh aula hening, termasuk muridnya pria kulit hitam, bahkan dia tidak membuat suara. Dia dan wanita berjubah semua bisa merasakan, Kaisar Roh Ilusi bukan dirinya yang biasa. Kakak, Luo Feng memandang Hong, mempertaruhkan hidupnya. Apakah ini lelucon? Jika Hong benar-benar menerima pertaruhan dan dikejar oleh orang-orang dari aliansi tentara bayaran alam semesta. Bahkan Kaisar Truyan tidak akan memiliki hak untuk menghentikan mereka. Aku memilih opsi kedua. Hong menatap Kaisar Roh Ilusi di singgasananya. Mencoba 18 tingkat ilusi cinta, jika aku gagal, kamu tidak harus mengirim orang untuk membunuhku, aku akan segera menuju ke cabang dari aliansi tentara bayaran alam semesta, dan bunuh diri sebelum para anggota yang ditempatkan di sana membunuhku. Juga, aku akan membuat seluruh adegan disiarkan langsung olehmu, Tuan Kaisar Roh Ilusi. Kaisar Roh Ilusi menyipit di singgasananya. Kamu yakin ingin mencoba 18 level ilusi cinta? Katanya, jika kamu memilih untuk ikut serta dalam perang di level puncak penguasa sektor, kamu masih dapat hidup untuk waktu yang sangat lama, dan aku bahkan dapat membantu kamu mencapai level itu. Aku akan meminta kamu sekali lagi, apakah kamu akan mengubah keputusan kamu? Tidak. Senyum muncul di wajah Hong. Luo Feng memandang Hong di sampingnya, melihat senyum di wajahnya. Itu adalah senyum yang mewakili keinginannya untuk melakukan apa saja, dan semua yang dia bisa. Kakak laki-laki, Luo Feng benar-benar khawatir sekarang. Iya nih, latihan mental kakak laki-lakinya memang sangat tinggi, mirip dengan legenda suci yang sangat sedikit dari zaman kuno bumi. Namun, ilusi ini tidak seperti Pulau Ilusi, tetapi dari Kaisar Roh Ilusi, makhluk yang sangat kuat, dan dekat dengan gurunya sendiri, tingkat kekuatan Kaisar sejati Yan. Mereka mungkin memberikan beberapa tekanan yang bisa membuatnya hancur. Kaisar Roh Ilusi berdiri dan memandang Hong di bawah. Melihat matanya, mata Hong tidak ragu-ragu, mereka juga tidak memiliki gigi yang menggila.
Semua yang mereka ungkapkan adalah tekad yang kuat dan tajam. Bagus sekali. Dia memerintahkan. Buslah, bawa Hong ke Istana Ilusion, segera bawa dia ke tingkat 101. Kaisar Roh Ilusi segera menghilang. Ya guru. Pria kulit hitam berkulit hitam itu menjawab, Buslah dengan hormat dan membungkuk. Setelah itu dia menatap Hong dengan dingin dan berkata, ikuti aku. Istana Roh Ilusi meletus, pejuang level semesta sebenarnya ingin mencoba 18 level ilusi cinta. Saat dia gagal dia akan dibunuh dan jiwanya dihancurkan. Segera banyak orang yang mendengarnya, segera semua dengan cepat bergegas menuju Istana Ilusi. Yang Mulia King, bahwa Hong telah memilih mempertaruhkan hidupnya dan mencoba 18 tingkat ilusi cinta. Jika dia berhasil, Kaisar Roh Ilusi tidak akan menghentikan hubunganmu dengannya dan tidak akan mengeluarkanmu. Namun begitu dia gagal, dia harus dibunuh dalam kenyataan. Di dalam paviliun yang tenang, berdiri dua wanita muda, yang seorang wanita berjubah hijau berkata dengan lembut. Di dalam paviliun, seorang wanita berambut pendek berdiri di pintu, jari-jarinya yang ramping dicengkeram begitu erat hingga pucat. Aku pergi, kata wanita berambut pendek itu dengan lembut. Yang Mulia King, Kaisar Roh Ilusi telah memerintahkan ini, dan tidak ada yang berani menentangnya. Aku bisa melaporkan semua yang terjadi di sana kepada kamu di sini, tolong jangan membuat hidup kita lebih sulit. Kata wanita berjubah hijau. Mata wanita berambut pendek itu berkilau sengit. Iya, kemudian pintunya tertutup. Paviliun ini adalah titik jangkar ketika ia memasuki dunia maya. Selama dia memasuki jaringan, dia akan muncul di sini. Dan sekarang, dia terjebak di sana dan tidak bisa keluar. Pada kenyataannya, dia juga terjebak di dalam negara dewa kepala nenek moyang salju perak. Kakak Hong, wanita berambut pendek berjalan ke jendela dan membukanya. Dia tidak melarikan diri, di sana di pintu masuk ada dua wanita klan iblis dan roh dengan kekuatan tingkat sektor. Mereka ada di sana khusus untuk menjaganya, dan dia hanya di tingkat semesta. Jika dua wanita lainnya tidak meremehkannya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Jangan lakukan hal-hal bodoh. Wanita berambut pendek itu mengirim surat demi surat ke Hong. Setelah beberapa saat, tidak masalah, tunggu aku. Jawab Hong. Dia diam. Kakak Hong, kamu, aku, wanita berambut pendek itu mengangkat kepalanya dan melihat melalui jendela, menatap ke tempat yang jauh yang menembus awan. Itu adalah istana ilusi di tengah-tengah banyak istana lainnya. Hiduplah, kamu harus hidup. Banyak orang berkumpul di Istana Ilusi, seperti klan iblis dan klan roh, bersama dengan beberapa murid Kaisar Roh Ilusi lainnya. Aku berani mengatakan bahwa prajurit itu pasti akan mati. Bagaimana dia bisa berhasil melewati 18 tingkat ilusi cinta? Tidak peduli seberapa kuat pejuang tingkat alam semesta itu, dia masih tidak akan bisa berhasil. Ini jalan kematian. Lihat, itu prajurit yang mencoba level 18. Siapa? Lapis baja perak itu? Tidak, yang berlapis perak adalah jenius mutlak Luo Feng dari perusahaan virtual semesta jagat maya. Namun, yang berjubah hitam adalah yang akan berusaha melewati level 18 ilusi cinta. Wow, itu Luo Feng. Sangat tampan. Jangan jatuh cinta. Aku merasa Hong juga cukup tampan, sayang sekali dia harus mati. Luo Feng dan Hong mengikuti pria kulit hitam Busla yang melewati jalan setapak. Melihat sekeliling, ke kejauhan, mereka bisa melihat sejumlah besar wanita bermata ungu, 99% Istana Roh Ilusi terdiri dari wanita, dan wanita-wanita ini semua tampaknya berasal dari wanita roh dan iblis, mereka semua sangat cantik, dan menggoda. Kakak, keadaan mentalmu sangat tinggi. Namun ilusi ini, adalah ilusi dari Kaisar Roh Ilusi. Luo Feng berkomunikasi dengan cemas. Kamu kuat, tetapi kamu tidak bisa meremehkan makhluk absolut di alam semesta. Saat kamu gagal, kamu akan mati tanpa keraguan, dan mungkin ada tekanan dalam ilusi juga. Kamu mungkin ditekan dan terbunuh di dalam. Siapa yang tahu kekuatan apa yang ada dalam 18 level ilusi cinta ini, bahkan tekanannya sangat kuat, bukankah kamu tidak akan punya tempat untuk menangis? Makhluk absolut yang tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya sesuai dengan beratnya situasi, dapat menyesuaikan kekuatannya sesuai dengan Hong, dan menggunakan tingkat kekuatan yang berbeda. Namun, temperamen Kaisar Roh Ilusi dianggap aneh. Dia jelas tidak mengizinkan banyak pria menyentuhnya, namun dia menggoda.
Dia memiliki temperamen yang meledak-ledak dan mengerikan, namun dia selalu berpura-pura lembut. Siapa yang akan tahu jika dia mengatur ilusinya menjadi perangkap kematian mutlak? Jika dia benar-benar ingin Hong mati, apakah Hong bahkan punya peluang untuk berhasil? Hong melirik Luo Feng, tidak masalah. Sebuah bayangan hitam muncul di pintu masuk istana tingkat ke-101. Itu adalah seorang wanita yang benar-benar tertutup jubah berwarna-warni melayang. Orang hanya bisa melihat matanya yang ungu, wajahnya tidak jelas. Segera ada keheningan di sekitarnya. Para wanita, dan beberapa murid di sana pergi, untuk menonton adegan semua dengan hormat dan diam. Kamu masih memiliki satu kesempatan untuk mundur sekarang. Kaisar Roh Ilusi menatap Hong yang jauh. Jika kamu ingin mundur, aku mungkin memandang rendah kamu, tapi setidaknya, kamu menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak mundur, kamu langsung ikuti pintu ini dan masuk. Kaisar Roh Ilusi menunjuk ke pintu di sampingnya. Ini adalah tingkat istana ke-101. Setiap level adalah level ilusi cinta. Ketika kamu melewati satu level, langsung saja menuju tangga dan lanjutkan. Setelah kamu memasuki level 102, jika kamu berhasil, pergilah ke tangga selanjutnya, dan lanjutkan ke level 103, kamu teruskan ke atas. Jika kamu berhasil keluar dari level ke-118, berarti kamu telah menyelesaikannya. Kalau tidak, hidupmu akan hilang. Kaisar Roh Ilusi menatap Hong. Hong tersenyum. Kakak, wajah Luo Feng dipenuhi kekhawatiran, namun dia tidak tahu bagaimana meyakinkannya. Hong seperti itu, bahkan jika 1 triliun orang mencoba membujuknya, itu bahkan tidak akan menggoyahkan tekadnya. Hong tersenyum dan melirik Luo Feng sebelum langsung menuju pintu. Dia memasuki pintu dan dengan langkah, menghilang melalui itu. Seketika seluruh tingkat 101 istana segera menjadi buram, orang tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Pada saat ini, Hong sudah tidak punya cara untuk kembali. Jika dia berhasil, dia akan hidup. Sebaliknya jika dia gagal, akan berarti kematian. Istana megah ini menembus awan di langit. Jika itu di bumi, Luo Feng akan dapat melihat setengah dari bumi hanya dengan berdiri di dalamnya. Namun, dia masih tidak dapat melihat seluruh bangunan istana ini, istana ilusi yang sangat besar. Energi mistis menelan seluruh istana. Itu di dalam tingkat 101 istana. Luo Feng menatapnya dengan susah payah mencoba melihat situasi Hong dalam ilusi, namun itu sia-sia. Bukan hanya Luo Feng, bahkan wanita klan Iblis Roh, dan para murid Kaisar Roh Ilusi semua ingin tahu, apakah Hong bisa melewati 18 level ilusi cinta. Tingkat 101 istana bergetar dan semuanya menjadi jelas di dalam. Di tengah, Hong tersenyum dan melihat tangga yang jauh, terbang lurus ke arahnya dan dengan cepat mengikutinya menuju ke level 102. Dia melewati lantai 1, Luo Feng menghela napas lega. Kemudian dia terbang dengan cepat melewati tangga dan dengan cepat mencapai tingkat 102. Kaisar Roh Ilusi berjalan di depan, Luo Feng dan pria berbulu hitam bersama dengan murid-murid lainnya semua mengikutinya di belakang. Setelah mereka, sekelompok besar iblis dan roh wanita mengikuti. Tingkat 2, tingkat 3, Hong membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Sampai mana sekarang? Luo Feng mengikuti tangga naik ke tingkat lain ke tingkat 4, merasa cemas. Ini adalah semua ilusi yang dibuat oleh Kaisar Roh Ilusi, dan kakak laki-lakinya hanya setingkat alam semesta. Dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya jika dia ceroboh. Jika dia benar-benar gagal, akankah aku melihatnya pergi ke pangkalan aliansi tentara bayaran alam semesta, dan melakukan bunuh diri? Namun, aku tidak bisa meyakinkan kakak untuk tidak melakukannya, dan ini adalah pertaruhannya dengan Kaisar Roh Ilusi. Bahkan gurunya tidak akan bisa mengalah. Luo Feng sangat khawatir. Dia tidak bisa membantu, tetapi hanya menonton ketika hal-hal terjadi. Kekuatan. Ini semua karena kekuatan. Jika dia memiliki kekuatan pemimpin negara jagat raya, dia bisa sepenuhnya menekan Kaisar Roh Ilusi. Itu tidak akan merepotkan. Dan dia hanya seorang jenius kecil sekarang, tidak lain adalah anak kecil di hadapan Kaisar Roh Ilusi, yang tidak sepenuhnya matang sama sekali. Tekad kakakmu sangat kuat. Dia sebenarnya mampu melewati 5 level ilusi cinta. Di luar pintu tingkat 105, Kaisar Roh Ilusi berpakaian warna-warni tertawa lembut. Kaisar Roh Tetua Ilusi, tolong tunjukkan belas kasihan. Luo Feng membungkuk dan meminta dengan hormat di samping.
Kamu tidak perlu memohon padaku, mata ungu indahnya yang bergerak dan melirik Luo Feng. Aku hanya membiarkan dia mencoba 18 level. Ini menguji keinginan cinta, selama dia benar-benar tidak terpengaruh sama sekali oleh bujukan cinta dan keinginan, hanya melihat cinta murni untuk dirinya sendiri, maka dia memiliki harapan untuk hidup terus. Keinginan. Luo Feng mengerutkan kening. Manusia, kaisar roh ilusi tertawa lembut, atau secara umum disebut hidup. Selama itu adalah bentuk kehidupan, maka pasti akan ada keinginan. Ingin menjadi makhluk abadi, untuk berdiri tegak di atas dan mengendalikan triliunan makhluk, untuk memiliki istri yang cantik, agar keluarga menjalani kehidupan yang lebih baik, untuk menjadi besar, untuk menjadi prajurit yang kuat dan sejati. Kaisar roh ilusi tertawa, ini semua bentuk keinginan yang berbeda. Keinginan, mereka adalah alasan di balik kehidupan dan evolusinya. Dia tersenyum, bahkan orang yang paling murni hatinya, akan memiliki keinginan, hanya keinginan mereka berbeda dari yang lain, karena mereka akan lebih istimewa. Luo Feng tertegun. Keinginan, benar, apakah itu seorang pejuang yang ingin menjadi lebih kuat, melatih jalur, kesenangan hidup, dan lain-lain? Secara ringkas, selama manusia ada di sana, pasti akan ada keinginan. Bahkan binatang buas, mereka semua memiliki hasrat bawaan, seperti kawin, memiliki lebih banyak pasangan, dan makan lebih baik. Keinginan tidak ada habisnya. Roh ilusi berbicara dengan lembut, dengan sendirinya itu tidak jahat, hanya hidup, ketika bisa dikendalikan, semua itu, akan membuat mereka berbeda. Hasrat cinta hanyalah salah satu bentuknya, dan itu adalah tipe yang sangat-sangat kompleks. Bahkan orang abadi yang sangat kuat mungkin tidak melihat mereka. Dia tertawa pelan. 18 tingkat ilusi cinta yang telah aku bentuk memberikan rasa cinta yang tak ada habisnya, bahkan dewa akan jatuh darinya. Dan dia, karena dia sangat cinta, maka cinta menginginkan, kepadanya, harus menjadi hal yang sangat sulit untuk dilewatkan. Dia tersenyum dan berkata, hanya setelah melewati 18 tingkat ilusi cinta akan dia memiliki hak untuk bersama murid aku. Luo Feng mengambil napas dingin, dan menatap kaget pada kaisar roh ilusi yang begitu cantik, sehingga bisa menyebabkan jatuhnya seluruh kerajaan. Keinginan, sebagai orang yang terus-menerus menerima nasihat tentang pelatihan keadaan mental dari saudara laki-laki pertama, dan kedua, Luo Feng sangat jelas dalam kesulitan menjelaskan hasrat. Teks-teks kuno bumi mengatakan bahwa, bahkan pahlawan pun kesulitan dengan wanita cantik. Bahkan makhluk suci terhebat pun memiliki segala macam keinginan. Misalnya, memerintah suatu negara, mimpi-mimpi ini pada dasarnya adalah berbagai bentuk keinginan. Untuk berada di atas mereka, itu tidaklah mungkin. Tidak heran, meskipun Kaisar Roh Ilusi hanya melewati tingkat 19 jembatan surgawi, dia masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dan mampu sejajar dengan guruku Kaisar Truyan, dan Kaisar Bulu Langit. Pikir Luo Feng. Dan itu juga tidak mengherankan dia bisa mengendalikan dua budak abadi tingkat Kaisar. Kaisar Roh Ilusi, dia memang sangat menakutkan. Kakak laki-laki, semua ilusi 18 level ini yang berhubungan dengan cinta, bisakah kamu melewati mereka? Luo Feng menatap aula mistis, merasa khawatir di dalam dirinya. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada kakak lelakinya, dia tidak berani meremehkan makhluk abadi agung alam semesta ini. Meskipun pelatihan kondisi mental bumi adalah salah satu yang layak dibanggakan bahkan di alam semesta, namun makhluk-makhluk yang mendominasi alam semesta, makhluk-makhluk kuat yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dengan beberapa bahkan membangun negara-negara alam semesta, makhluk-makhluk yang mendominasi level-level itu, siapa yang berani mengatakan bahwa pelatihan kondisi mental mereka lebih lemah daripada Luo Feng, Dewa Guntur atau Hong? Mereka tidak bisa diremehkan. Saudara ketiga, bagaimana denganmu dan Hong di sana? Sebuah surat muncul di layar pergelangan tangan Luo Feng, surat itu dari Dewa Guntur. Dia secara alami diberitahu tentang pertemuan mereka dengan Kaisar Roh Ilusi. Kakak kedua, kesadaran Luo Feng membaca kata-kata dan kata-kata balasan dengan cepat muncul, membentuk surat dan mengirim kembali ke Dewa Guntur. 18 tingkat ilusi cinta. Latihan kondisi mental saudara pertama sangat tinggi. Dia pasti akan bisa melewatinya, aku sangat yakin tentang itu, jawab Dewa Guntur.
Kakak kedua, ini adalah 18 tingkat ilusi cinta yang ditetapkan oleh Kaisar Roh Ilusi, makhluk yang sangat menakutkan di alam semesta. Jumlah tahun yang dia jalani jauh melebihi budaya Tiongkok kuno. Dia tidak bisa diremehkan. Jawab Luo Feng. Level berapa kakak sekarang? Level ke-9, dan dia membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk melewati setiap level. Luo Feng dengan cepat bercakap-cakap dengan Dewa Guntur, sementara dengan cemas menyaksikan kakaknya lulus level. Waktu berlalu, Kaisar Roh Ilusi dan murid-muridnya, bersama dengan kelompok besar wanita iblis, dan roh semua merasakan tekanan. Mereka mengikuti semangat ilusi naik level demi level, menyaksikan proses Hong melewati level. 18 tingkat ilusi cinta, tingkat 1 adalah yang tercepat, itu semakin lambat saat ia berkembang. Di tingkat 10, tingkat 11, tingkat 12, Hong membutuhkan waktu lebih lama dan lebih sulit untuk menerobos ilusi. Namun, dia masih tetap kokoh setiap saat. Kakak ini, dia pasti harus berhasil, dia harus. Luo Feng yang telah menonton setiap level dengan cemas berharap dalam. Dia benar-benar mencapai level 14. Kakak Luo Feng ini sangat mengesankan. Untuk benar-benar mencapai level 14, itu menunjukkan bahwa tekadnya sangat kuat. Luar biasa. Tidak mengharapkan ini. Para wanita dari klan iblis dan roh semua bergumam di antara mereka sendiri. Dan sementara Kaisar Roh Ilusi awalnya sangat tenang, dia mengerutkan kening setelah Hong melewati tingkat ke-14. Aku hanya tidak percaya bahwa seorang lelaki yang jatuh cinta seperti dia dapat melewati level 18. Mata Kaisar Roh Ilusi seperti listrik, ekspresinya berat ketika dia menatap level 105. Di dalam paviliun yang tenang itu, gadis berambut pendek berdiri diam-diam di jendela menatap ke arah Istana Ilusi. Dari bidang penglihatannya, menara menembus awan, dan mustahil untuk melihat yang tinggi melalui mereka. Yang Mulia King, bahwa Hong telah melewati level ke-15. Dia berhasil melewati level ke-15. Dua iblis dan roh perempuan klan berteriak di pintu masuk paviliun. Gadis berambut pendek itu mendongak dengan tenang, matanya dipenuhi kekhawatiran dan kegelisahan. Dia bergumam, "Kakak Hong, kamu pasti harus berhasil, pasti. Kamu pasti harus berhasil." Luo Feng menatap tajam ke aula ke-117. Kelompok besar klan iblis dan roh perempuan, berkumpul di tingkat 117 semuanya menahan napas, bahkan ekspresi Kaisar Roh Ilusi telah benar-benar cekung, matanya berkedip-kedip saat dia menatap. Semua orang merasakan tekanan semakin kuat, semakin sulit dan tidak masuk akal, untuk melewati kesulitan ilusi cinta. Setelah beberapa saat, ilusi yang menyelubungi tingkat 117 pecah dan ekspresi pucat pria berambut hitam Hong muncul. Satu level terakhir, Hong mendongak, bahkan tidak melirik kerumunan di sekitarnya, dia langsung menuju tangga dan menuju tingkat terakhir, yaitu tingkat ke-118 istana, kemudian mencoba tingkat ke-18 ilusi cinta. Dia mengalir seperti air dan mencapai pintu masuk tingkat 118. Kamu pasti harus berhasil, pasti. Luo Feng menatap tanpa berkedip, berkeringat dari dahinya. Kaisar Roh Ilusi yang berdiri di depannya juga menatap dengan keras. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa percaya bahwa 18 tingkat ilusi cinta yang telah dia tetapkan untuk orang-orang yang jatuh cinta bisa ditembus, bahwa seorang pria yang dilanda cinta yang dipengaruhi oleh hasrat cinta, benar-benar dapat menembus 18 tingkat. Tidak mungkin. Matanya bersinar dingin. Tingkat ke-118 bergetar hebat dan menjadi tenang. Seorang pria berambut hitam yang tersenyum tetapi jelas lelah dan berjubah hitam berjalan keluar, melangkah melewati pintu dan keluar ke aula. Kaisar Roh Tetua Ilusi, aku telah berhasil melewati 18 tingkat ilusi cinta. Pria berambut hitam itu berkata dengan hormat. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.